Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Arifin, saya dari kelas 2D. NIM saya 23095. Di sini saya akan mempresentasikan tentang farmakologi obat mata. Apakah obat mata itu? Obat mata adalah tetes mata, salep mata, pencuci mata, dan beberapa bentuk pemakaian yang khusus serta insert sebagai bentuk depo yang ditentukan untuk digunakan pada mata utuh atau terluka. Obat mata digunakan untuk menghasilkan efek diagnostik dan terapeutik lokal dan yang lain untuk merealisasikan kerja farmakologis yang terjadi setelah berlangsungnya penetrasi bahan obat dalam jaringan yang umumnya terdapat di sekitar mata. Kebanyakan obat mata berbentuk sediaan tetes mata, viskus tetes mata atau gel dan salep mata yang bekerja secara tropikal di permukaan bola mata. Pada kondisi pasien tertentu, ada kalanya dokter spesialis mata mengkombinasikan obat topikal tersebut dengan obat berbentuk sediaan tablet, kapsul, atau injeksi, dengan tujuan meningkatkan tercapainya tujuan terapi yang diharapkan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih obat mata. Yang pertama yaitu steril atau miskin kuman. Yang kedua, kejernihan atau bebas atau miskin bahan melayang. Yang ketiga itu pengawetan. Yang keempat itu tonisitas. Yang kelima, pendaparan. Yang keenam, viskositas dan aktivitas permukaan. Cara kerja obat mata dalam organ mata. Yang pertama itu obat mata akan melakukan aksi penyembuhan dalam tempat kerja obat yang disebut reseptor. Terus yang kedua yaitu ketika obat tetes mata atau salep mata masuk ke organ mata, zat aktif obat tersebut akan diserap atau diabsorpsi ke pembuluh air mata. Kemudian didistribusikan ke seluruh bagian bola mata melalui air mata yang diproduksi dari bagian dalam bola mata atau posterior dan dialirkan ke bagian luar bola mata atau anterior. Setelah tahap distribusi, zat aktif akan dimetabolisme dan bertemu dengan reseptornya, sehingga terjadilah efek obat yang diinginkan. Hambatan pemberian obat pada mata, yaitu eliminasi obat pada permukaan bola mata terjadi saat setelah pemberian obat secara topikal. Air mata akan mengencerkan obat dan mengalirkan obat tersebut ke ductus nasolacrymal. Selanjutnya itu lapisan kornea yang memiliki sifat berbeda juga memberikan hambatan bagi pemberian obat pada mata. Dan 90% dari obat yang diberikan secara topikal akan dieliminasi secara sistemik di konjungtiva atau mukosa nasolakrimal dan hanya sekitar 10% akan mencapai jaringan yang dituju. Lapisan air mata terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terluar adalah lapisan lemak yang dihasilkan oleh kelenjar meibum di kelopak mata. Lapisan aqueous di bagian tengah dihasilkan oleh kelenjar air mata. Lapisan musin di bagian terdalam dihasilkan oleh sel goblet konjungtiva. Air mata didistribusikan di permukaan bola mata dan akan bermuara ke punktum lakrikma, kemudian akan mengalir ke rongga hidung melewati ductus nasolakrimal. Selanjutnya ini adalah gambar lapisan-lapisan yang ada di bagian kornea. Ya, bisa dilihat langsung. Ya. Jalur penyerapan obat pada mata. Permukaan konjungtiva berfungsi sebagai salah satu area utama absorpsi obat mata permukaan mata. Konjungtiva dan sklera bertanggung jawab terhadap 20% dari seluruh absorpsi obat ke dalam iris dan badan siliar. Sklera melapisi 80% dari keseluruhan permukaan mata. Sklera lebih permeabel terhadap substansi dengan berat molekul rendah dan larut air.
Selanjutnya, obat yang diserap melalui jalur ini harus melewati epitel konjungtiva terlebih dahulu. Berbagai bentuk sediaan obat mata. Di antaranya itu tetes mata single dose. Obat jenis ini merupakan obat tetes mata tanpa pengawet. Kemasannya berbentuk botol-botol kecil dalam untaian, yang jika akan digunakan, untaian tersebut dipatahkan dan tutup botol dapat ditutup kembali. Dan kesediaan ini memiliki 12 tetes tiap botolnya, dan setelah kemasan dibuka dapat digunakan paling lama 3 hari setelah kemasan dibuka. Atau rekomendasi manufaktur. Tetes mata multidos. Obat jenis ini merupakan obat tetes mata dalam kemasan botol yang dapat digunakan berulang kali sampai dengan 1 bulan setelah kemasan dibuka. Dan untuk mempertahankan kondisi obat tetap baik, bentuk sediaan ini mengandung pengawet yang sesuai digunakan pada obat mata. Selanjutnya yaitu viskos tetes mata gel. Bentuk sediaan gel memiliki kekentalan viskositas yang lebih tinggi dari tetes mata, sehingga bentuk sediaan ini dapat tinggal dalam organ mata dalam waktu yang lebih panjang daripada sediaan tetes mata. Salep mata single dose. Salep mata merupakan bentuk sediaan obat mata yang memiliki kekentalan paling tinggi di antara jenis obat mata di atas, sehingga waktu kontak dengan organ mata lebih lama. Obat jenis ini merupakan obat salep mata tanpa pengawet. Dan kemasannya berbentuk botol-botol kecil dalam untaian, yang jika akan digunakan, untaian tersebut dipatahkan dan tutup botol dapat ditutup kembali. Selanjutnya, sediaan ini setelah kemasan dibuka dapat digunakan paling lama 3 hari setelah kemasan dibuka, atau rekomendasi manufaktur. Selanjutnya itu salep mata multidos. Kemasan salep mata jenis ini berbeda dalam bentuk tubes yang dapat digunakan berulang kali dengan masa kadaluarsa selama 1 bulan sejak tutup kemasan dibuka. Bagaimana cara menggunakan obat mata? Saya akan menjelaskan cara menggunakan obat mata ya. Di sini tetes mata mencuci tangan. Buka tutup kemasan, teteskan obat di bagian kelopak mata di bawah konjungtiva bawah. Selanjutnya tutup kelopak mata sambil sedikit menekan ujung mata bagian dalam, atau untuk menghindari aliran obat ke saluran pencernaan. Yang terakhir itu cuci tangan kembali. Nah, kalau untuk salep mata mencuci tangan, buka tutup kemasan, masukkan obat ke kelopak mata bawah langsung dari tub salep tanpa perantara. Selanjutnya tutup mata sambil mendirikan bola mata ke kiri dan ke kanan agar obat tersebar merata dalam bola mata. Dan terakhir itu cuci tangan kembali. Kombinasi penggunaan tetes mata dan salep mata. Yang pertama itu mencuci tangan. Yang kedua itu menggunakan tetes mata terlebih dahulu diikuti dengan salep mata dengan jeda waktu 5-10 menit. Yang terakhir itu cuci tangan kembali. Obat mata yang sama tidak disarankan untuk digunakan pada lebih dari 1 pengguna obat mata tersebut. Hal ini adalah untuk menghindari tertularnya penyakit dari pengguna satu terhadap pengguna lain. Cara menyimpan obat mata yang benar, yaitu pertama, perhatikan tanggal kadaluarsa atau expired date dari obat mata yang kita simpan. Hal tersebut tertera dalam wadah obat. Selanjutnya itu perhatikan kondisi obat mata yang kita simpan dari bentuk kemasan, apakah masih utuh atau ada bagian yang rusak. Kemudian perhatikan apakah warna obat berubah atau apakah ada endapan. Selanjutnya itu jauhkan dari panas dan paparan matahari langsung. Selanjutnya, tidak semua obat mata harus disimpan dalam lemari pendingin. Hal ini tergantung pada instruksi yang terdapat dalam kemasan obat atau etiket obat ya. Dan jauhkan dari jangkauan anak-anak
Pisahkan obat mata dengan obat lain yang memiliki bentuk sediaan mirip. Contohnya seperti lem, obat sariawan, obat nyamuk, dan sebagainya yang dapat menimbulkan kesalahan pengambilan obat. Yang terakhir itu etiket obat, jangan sampai terlepas dari botol obat yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalahan penggunaan obat. Tetes mata. Tetes mata merupakan larutan steril dan sebagian besar bersifat isotonik yang mengandung obat atau hanya sebagai air mata buatan. Metode pemberian ini sangat umum karena cara produksinya yang sederhana, harga yang murah, dan mudah digunakan oleh pasien. Sedangkan untuk salep mata memiliki 4 jenis yang berbeda, yaitu oleaginous base yang mempunyai dasar minyak, absorption base yang digunakan sebagai pelunak dan mengandung lanolin, water soluble base yang hanya mengandung zat yang larut air dan mempunyai berat molekul yang tinggi, dan yang terakhir itu water removable base yang merupakan minyak di dalam emulsi. Sediaan salep mata mengurangi kecepatan eliminasi obat oleh air mata dan meningkatkan waktu tinggal obat di permukaan kornea. Penggunaan sediaan ini disarankan pada malam hari karena menyebabkan pandangan kabur. Hidrogel. Hidrogel dibentuk dari sediaan kental yang dilarutkan di air atau cairan hidrofilik. Hidrogel lebih mudah diterima oleh pasien karena efek samping sistemik yang lebih sedikit. Terdapat 2 tipe hidrogel, yaitu preformed gel dan in situ gel. Preformed gel terbentuk larutan kental sederhana yang dioleskan ke mata. Emulsi. Emulsi merupakan sediaan yang dibentuk dari 2 cairan yang tidak bercampur yang distabilkan oleh surfaktan. Emulsi memiliki sifat jernih dan stabil secara termodinamik. Terdapat 2 tipe emulsi, yaitu oil in water dan water in oil. Sediaan yang lebih sering digunakan untuk obat mata adalah emulsi karena toleransi pasien yang lebih besar dan tingkat iritasi yang lebih rendah. Ophthalmic insert. Sediaan ini terbuat dari materi polimerik yang diletakkan pada cul-de-sac konjungtiva antara sklera dan kelopak mata. Bentuk sediaan ini dikembangkan untuk meningkatkan bioavailabilitas dengan meningkatkan waktu kontak antara obat dan permukaan bola mata. Ophthalmic insert tidak memerlukan pengawet dan harus segera diambil apabila sudah tidak diperlukan. Sediaan ini memiliki kekurangan pada segi kenyamanan pasien karena bentuknya yang solid, penempatan dan pelepasan yang sulit. Lensa kontak. Lensa kontak merupakan plastik transparan yang berbentuk bulat tipis dan melengkung yang diletakkan di permukaan bola mata. Pemberian obat pada lensa kontak dilakukan dengan cara pencetakan atau dengan cara perendaman sederhana. Sediaan lokal. Pemberian obat secara lokal dapat melalui 2 cara, yaitu preokular dan intraokular. Pemberian dengan cara preokular terdiri dari urut subkonjungtiva, subtenon, dan retrobulbar. Pemberian intraokular diberikan melalui intrakameral di bilik mata depan dan intravitreus di rongga vitreus. Periokular. Itu pemberian obat secara periokular dapat dipertimbangkan apabila diperlukan konsentrasi obat yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian topikal. Pemberian obat secara periokular termasuk injeksi subkonjungtiva, subtenon, retrobulbar, dan peribulbar. Pemberian secara periokular dapat digunakan untuk target jaringan sklera, koroid, epitel pigmen retina, retina neurosensori, dan vitreus. Teknik ini sering digunakan untuk anestesi pada operasi yang berkaitan dengan kornea, bilik mata depan, dan lensa. Blok retrobulbar bertujuan untuk anestesi nervus ciliaris, ganglion ciliaris, dan nervus cranialis 3, 4, dan 5, dan 6. Ya, Lang. Anjing goblok. Sakit.
Terima kasih, sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.